Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila di kantor wali kota ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini penting sehingga harus diulang-ulang. Jangan kamu mati, rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, wali kota mati. Kau yang bilang, bos. Jangan dulu, belum 2 periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, hei, hati-hati kalian warga Tanjung Balai. Kau lahir agamamu Islam, kau khitan syariat Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Pilih. Didapat sama polisi. Ini judi, dikejar sama polisi. Hei judi, jangan lari. Lari dia. Jangan lari. Polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya, nggak nyambung. Pasti ini polisi malas. Tahu mana pusatnya? Kalau kepala dinas PU besar perutnya ya wajar, banyak proyeknya. Ini gaspol atau rem? Gaspol. Oke, ya memang pemarahnya memang marah. Bilang polisi jangan lari, wah makin kencang larinya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kena kakinya, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya tabangku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nah kepalanya dikena. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok begini. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Amin. Woi anak muda, woi, kalau hilang motor rusak apa kau cari? Pak Imam, enggak kau ada apa kok motormu? Ayo, saya pergi ceramah, buru-buru mau pergi ceramah, jadwal kepepet, macet, tidak bisa jalan mobilku, maju tidak bisa, mundur tidak bisa, gas tidak bisa. Saya baca surah Yasin 2 kali, sudah hatam, dah goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai jalan Ustaz. Ibu, woi, jangan
Jangan musuh polisi, Bu. Bu. Hei. Rumah dirampok. Anak gadis diperkosa. Suami dibunuh. Harta yang 8 tahun dikumpul diambil semua di lemari. Dia jarak. Dia ambil semua perampok. Ibu tahu ciri-cirinya. Ibu tahu orangnya. Pergi lapor di polsek. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya. Selamatkan hartaku. Tembak kepalanya yang membunuh suamiku. Tolong kejar Pak Polisi. Ini orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya. Pur. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat, Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia. Saya kasih tahu kok. Kenapa ini acara bisa jadi? Kenapa? Karena polisi kasih kita izin. Kalau tidak ada izin dari polisi, tidak jalan tablik akbar, bos. Makanya doakan polisi supaya menjadi polisi yang dicintai rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang menerima serangan fajar kalau pilkada. Baru tahu itu. Woi anak muda. Kalian yang sudah punya KTP, jangan lagi kau terhasut kalimat yang mengatakan tidak usah kau urus politik. Jangan, salah kalian kalau tidak mau urus politik. Bodoh orang kalau bilang apa itu politik kotor. Kalau politik kotor tidak ada orang sarjana politik. Ya, jangan lagi kau berpikir tidak usah urus pilkada, tidak usah kau pergi nyoblos. Goblok. Tahu goblok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Ayo, kenapa perlu peduli politik? Dek, kamu bilang begini, sudahlah kau sekolah aja yang baik. Kau pergi sekolah dari jam 7, pulang setengah 4. Tiap hari kau ranking 1 selesai kuliah. Kau juara umum di kampusmu, IP-mu 3,9. Tapi yang memegang pemerintah di kotamu, wali kotamu tidak peduli lapangan kerja, maka lebih banyak orang luar masuk menjadi kerja di sini, kalian menjadi pengangguran padahal IP-mu 3,9. Makanya, Ibu, di mana-mana pilkada banyak pemilihnya perempuan. Di mana-mana pemilih lebih banyak perempuan, termasuk di Tanjung Balai ini. Ibu, mau memajukan kabupatennya, mau anak-anaknya punya lapangan kerja, jangan disogok ketika pilkada. Bisa Ibu? Maka orang yang dapat sogok ketika pilkada kena mati, mati kau dalam keadaan kafir. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Tanjung Balai? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih Dawa? Mestinya jangan kau pilih. Woi, Bu, woi. Nabi selesai perang Badar. Perang Badar, ada sahabat meninggal. Sahabat yang lain yang hidup berkata, Allahu Akbar, dia masuk surga. Allahu Akbar, dia mati syahid. Allahu Akbar, bidadari di surga menunggunya. Nabi berkata, dia masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka ya Rasul? Dia membela agama Allah, dia mati syahid, berjuang bersama Rasul. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Nabi katakan, kau periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata ada barang Baitul Mal yang ada di kantongnya yang diambil secara tidak halal. Coba, siapa yang bisa begini? Termasuk kepala-kepala dinas, kalau pindah rumah dinas hilang semua gorden.
serius ini bos. Gaspol toh? Wakalaidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati masyarakat kita. Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Bukan wali kota sini, bukan. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu melihat video saya mengajak tabligh akbar malam ini, ketika adik-adik sekalian melihat video saya di WhatsApp, di Instagram mengajak datang pada deklarasi ini, setan menggoda, jangan kau datang, lebih kau tidur, tinggal saja di rumahmu. Maka bapak ibu yang tidak datang kalah dengan setan. Tapi bapak ibu yang datang ini alhamdulillah berhasil mengalahkan setan yang di rumah. Amin. Alhamdulillah. Tapi apakah ibu bapak setelah duduk di sini, adik-adik setelah duduk di sini setan putus asa? Tidak, dia goda lagi kamu. Jangan dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang-orang yang pegang HP itulah orang yang kena godaan setan. Kalau sudah tahu bahwa pegang HP saat ceramah godaan setan, masih dia pegang HP-nya, maka bukan godaan setan yang mengenai dia, tapi dia sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, Bu. Selama ibu pegang HP, pasti bunda dengar ceramah. Sudahlah, tidak usah dulu berWhatsApp. Jauh-jauh kasihan saya datang ke sini baru kau tidak dengar saya ceramah. Kasihan. Selama ibu pegang ceramah begini, handphonenya, pasti yang kuperhatikan monitor HP-mu. Kau tidak dengar ceramahnya Ustaz. Siaran langsung juga di Facebook. Baru umurnya sudah hampir 55 tahun. Siaran langsung juga Facebook. Baru cuma 2 penontonnya. Beleng-beleng. Woi bu, woi. Siapa itu HP-mu? Ibu-ibu yang tidak mau pegang simpan HP-nya, yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya amin? Ibu-ibu yang pegang HP, kita doakan, ya Allah kasih jodoh lagi suaminya. Satu lapangan doakan suaminya. Sebentar foto-foto ibu, sebentar. Saya di Makassar, Pak Wali, saya lagi ceramah, beginilah model saya. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Barusan ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Rata-rata fans saya kan ibu-ibu yang sudah bukan sakaratil maut. Udah capek sudah ceramah lah, sudah bilang Ustaz boleh selfie? Sini. Terpaksa kita layani deh, karena kalau tidak update status Ustaz Dasat sombong banget. Terpaksa kita layani selfie. Sudah, ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang lagi Ustaz, jelek Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Simpan HP, simpan dulu. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang siaran langsung. Bisa? Boleh bantu saya? Boleh. Kasihanilah saya, jangan ada siaran langsung. Saya ini Pak, doktor di bidang komunikasi. Ilmu saya, doktor saya sekolah ke luar negeri, itu khusus berbicara belajar tentang media massa, media sosial. Makanya gelar saya itu panjang betul. Sebenarnya ini Pak Wali masih ada kurang satu. Masih ada kurang gelarku satu ini. Di depannya masih ada kurang doktor.
Nah, itu di belakang PhD. PhD itu doktor luar negeri, doktor DR, nah itu doktor dalam negeri. Yang PhD saya sekolah ke luar negeri. Bicara soal media sosial. Saya pelajari media sosial Indonesia, ada orang cari duit, cari nafkah dengan cara apa? Mencari-cari kesalahan ustadz ketika dia siaran langsung. Kan orang kalau siaran langsung biasakan kelepasan ngomong. Ini kita ceramah untuk orang Islam. Tapi karena Bapak siaran langsung dinonton oleh non-muslim, dia merasa terganggu karena tidak sesuai dengan akidahnya, maka diseranglah kita. Contoh paling terakhir guru kita Abdul Somad. Beliau siaran langsung dan ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur. Tapi dipotong. Yang keluar hanya haram. Akhirnya marah semua pemain catur di Indonesia. Saya juga ditanya, Ustadz Dasad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Kan tidak bisa menang kalau dapati Perdana Menteri. Simpan dulu HP ya, boleh ya? Minta tolong, tidak ada yang siaran langsung. Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Lalu Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? Berapa? 10. Cacat kau itu, cacat. Karena ada kakimu toh. 20, bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa mencatat air ketika hujan? Ada? Tidak bisa. Kenapa? Banyak. Lalu malaikat ini ditanya sama Nabi, wahai malaikat pencatat hujan, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya. Kucatat air yang jatuh di gunung, kucatat air yang jatuh di laut, kucatat air yang jatuh di daratan. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu Nabi bertanya, betul kau catat semua? Iya. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Malaikat ini lalu berkata, ya Muhammad, ketahuilah ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa tidak mampu kau catat? Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di lapangan alun-alun Tanjung Balai, mereka berkumpul di alun-alun, lalu duduk bersama-sama, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Amin. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, mari ketika kumpul seperti ini, salawat kalian kepada Rasulullah bareng-bareng, karena nilainya lebih banyak daripada air hujan ketika hujan. Maka saya mau ajak Bapak Ibu bersalawat. Mau? Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa. Nah, kita tanding mana lebih kencang. Ayo Bu. Yang merasa jadi sekelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ikut sama saya Bu. Salatullah salam ala toha. Kencang ibu, keras di belakang. Yang di belakang. Ala yasin. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih Bu. Pak, ini bukan kencang. Ini yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya Ibu, kalau kau ditelepon kepala dinas, jangan mendayu-dayu suaramu pegawai honor.
Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Kades tidak nafsu. Lagi di mana dek? Di rumah aja dong Pak. Weh. Yang kencang dong kalau ditelepon Pak Kades. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok. Ditelepon. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Ada orang Bugis. Wih, luar biasa ini. Pak Wali, di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah itu di Pulau Kijang. Wih, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi diundang ceramah di Kinabalu, Keke. Dia bilang orang sana, Ustaz, bahasa Bugis kau. Capek sudah kita di ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura, ada Bugis Street, jalan Bugis. Luar biasa. Saya di pelosoknya Kalimantan, namanya Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo anak muda, adik-adik remaja, kencangkan suaramu. Buktikan bahwa kalian cinta kepada Rasul dengan berselawat dengan semangat. Ayo ikut-ikut. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih. Bapak Ibu diam, kita dengar ini yang di depan. Ini yang kepala dinas. Diam, keras nggak suaranya? Di gayanya aja nanti nih kita lihat. Diam, adik-adik, ibu-ibu diam. Ayo, Pak Dandim, jangan mempermalukan tentara. Yo, nah, sholat. Lobet, itu mau poligami, Ayo kita semua bareng-bareng semua, ibu, adik, remaja, laki semua, ayo bareng-bareng semua. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta istri dan para muspida Forkopimda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya karena saya belum tahu namanya Bapak. Halo Ibu. Poin ceramah 1. Bu-ibu, ada enggak yang senang dibohongi? Bu-ibu, senang sama suami pembohong? Senang sama wali kota pendusta? Tidak ada orang suka pendusta. Adik-adik ini, ada yang senang dibohongi? Ada yang senang pembohong? Tuh, tidak ada orang senang pembohong. Bahkan pembohong sekalipun tidak senang sama pembohong. Kalian jangkau ke rumahnya tukang bohong, padahal dia juga tukang bohong. Demi Allah, manusia saja dibohongi, Anda ada orang senang. Kita bohong saja sama, misal saya bohong sama wali kota tidak senang sama saya, padahal gampang tobatnya. Saya datang wali kota, selesai kalau dia maafkan saya. Itu pun sudah tidak ada yang